Oke, jadi selamat malam semuanya. Jadi pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan video UAS mata kuliah soft skill, yaitu kasus langkanya minyak goreng. Jadi ini adalah anggota kita, bisa perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Andi Kama. Nama saya Andre Crespo Silan Purba. Saya Aurelius Dorantes. Dan saya Kyundi Wijaya. Dan saya William Oto Susanto. Nah, jadi pada presentasi ini adalah merupakan isi dari presentasi kami, yaitu satu, dapat mengkategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Kedua, menganalisis kritis kasus yang diberikan berdasarkan teknis identifikasi, analisis, evaluasi dengan akurat. Yang ketiga, kita dapat memberikan 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan. Yang keempat, memberikan contoh argumen induktif spesifik. Dan yang terakhir, menganalisis kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus. Yang pertama itu kategori klaim. Jadi klaim itu sendiri memiliki beberapa kategori. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah klaim. Klaim itu sendiri merupakan argumen yang diberikan pada kasus. Jadi pada kasus ini adalah argumennya merupakan minyak goreng menjadi langka. Yang kedua, non-klaim. Non-klaim merupakan sebuah klaim yang salah, karena non-klaim itu sendiri merupakan hal yang bukan bersifat argumen. Contohnya, mengapa minyak goreng menjadi langka? Kenapa itu salah? Karena ini merupakan sebuah pertanyaan. Klaim faktual. Klaim faktual memberikan fakta yang sebenarnya. Contoh, distributor menahan pasokan minyak goreng. Klaim nilai. Memberikan dan menerapkan tindakan yang memberikan dampak. Contohnya adalah memberikan label pada kemasan minyak untuk mengurangi praktik penimbunan. Klaim faktual deskriptif. Klaim ini merupakan sebuah klaim yang dapat memberikan gambaran kepada mereka tentang keadaan yang terjadi. Contohnya adalah kelangkaan minyak goreng di pusat pembelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Klaim subjektif. Klaim ini terbentuk dengan adanya ide dari pernyataan yang didominasi dengan perasaan pribadi. Contohnya, pemerintah akan mencabut HET minyak goreng karena harga pasar dunia sedang melonjak. Dan yang terakhir ada klaim objektif. Klaim ini terbentuk dengan pendapat dengan adanya fakta yang dapat dibuktikan. Contohnya, mereka itu sekarang sedang mencari untung dari kesempitan. Selanjutnya analisis masalah kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Lalu pihak yang terlibat pemerintah dalam negeri, distributor, spekulan, dan Aprindo atau Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia. Waktunya yaitu pada 7 Maret 2022 dan penyebabnya yaitu terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apakah ada penyebab lain dari kelangkaan minyak goreng selain akibat dari karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat para spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi? Yang kedua, apa cara dan kebijakan yang bisa diambil baik dari pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut? Lalu yang ketiga, bagaimana tindakan yang seharusnya disikapi oleh masyarakat terhadap masalah ini? Apakah masyarakat ikut dan percaya dengan arahan dari pemerintah? Lalu pada bagian evaluasi masalah. Masalah dan kelangkaan dari minyak goreng ini sudah dalam tahap pengkajian dan diperiksa terus-menerus. Berbagai upaya yang sudah diusulkan baik dari pihak Aprindo kepada pemerintah sudah cukup baik dan dapat diterima.
yaitu dengan mencantumkan harga eceran tertinggi atau HET kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga akan ikut untuk mengawasi pasokan minyak goreng murah tersebut. Yang dimana tujuannya dilakukannya hal tersebut adalah untuk mengurangi juga praktik penimbunan yang dilakukan sebagian distributor yang nakal. Nah, pada kasus ini juga dari masyarakat dianjurkan untuk tetap percaya dan mengikuti arahan dari pihak pemerintah kita. Karena kita adalah negara hukum dan pemerintah pasti memberikan solusi yang terbaik untuk masalah yang ada. Oke, selanjutnya ada pola deduktif spesifik. Jadi di bawah ini adalah 3 paragraf deduktif spesifik. Yang pertama adalah kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Lalu ada paragraf keduanya, Roy mengatakan kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Lalu ada paragraf ketiga, mereka itu sekarang sedang mencari untung dalam kesempitan. Mereka itu ingin agar saya mencabut HET terus mereka banjiri. Dibeli 10.300 lalu dijual 17.000 hingga 18.000. Harga dunia lagi tinggi, mereka tahan barangnya. Saya mau tendang-tendangi minggu ini. Contoh-contoh argumen induktif. Yang pertama, analogi. Kelangkaan minyak solar seperti minyak goreng. Terus generalisasi induktif. Di berbagai kota di Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, maka itu kelangkaan ini dapat disebut kelangkaan nasional. Kausalitas. Karena minyak goreng langka, maka harga minyak goreng pasti akan naik. Selanjutnya, kesesatan berpikir informal. Untuk kasus ini, terdapat 2 jenis kesesatan berpikir informal dalam kasus langkanya minyak goreng. Pertama itu ada argumentum ad basulum, yaitu suatu kesesatan berpikir informal yang terjadi ketika seseorang ingin memenangkan suatu perkara dengan menggunakan ancaman kekuatan. Dalam jenis ini, kesesatan berpikir informalnya merupakan motif penahanan pasokan minyak yang terjadi karena pemerintah menegaskan akan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi akibat harga minyak nabati yang melonjak sejak awal tahun 2022. Dan kedua ada ignoratio elenchi, yaitu terjadi ketika sebuah argumen berusaha membuktikan suatu kesimpulan tertentu, tetapi malah mencapai kesimpulan yang sama sekali berbeda. Dalam jenis ini, kesesatan berpikir informalnya yaitu pemerintah meluncurkan kebijakan B30 atau B30 untuk mengurangi laju impor BBM sehingga meningkatkan devisa negara. Namun kebijakan ini ternyata berdampak pada pertambahannya permintaan CPO di Indonesia yang kemudian berturut berkontribusi sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.